Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang kami rasakan sepanjang waktu ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami mau bersuka cita, kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri. Terima kasih Bapa buat kehidupan yang Kau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini, hari Minggu ini, hari ini Kau jadikan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Gereja-Mu siap untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sama-sama akan menaikkan satu pujian, satu lagu baru. Bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang bertahta. Puji-pujian anak-anaknya dinaikkan, Allah bertahta atasnya. Haleluya. We on the shore dancing in your freedom, here to bathe in the light of your love. Lead us down deeper into the river. We are your daughter, we are your son. Oh God, you are always with us. Whisper us to the broken soul. When the heart's your favorite dwelling, we are yours. Let the church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high. I thank the darkness shining glorious. Once more we are on the shore. We're on the shore dancing in your freedom, here to bathe in the light of your love. Let us down deeper into the river. We are your son, we are your son. Oh God, you are always with us. Whisper us to the broken soul. Make our hearts your favorite dwelling. We are yours. Let the church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining glory. Let the church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining glorious. Let the church cry out, open the heaven with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining glory. Let the church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining glorious. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mari sama-sama kita angkat
hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, bagi Yesus, oh, bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus selama-lamanya. Amin. Oh, amin. Kami sembah terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Ini kami Tuhan, gereja-Mu, kami menyembah Engkau. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan yang akhir bagi segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Yesus, Kaulah Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir. Haleluya. Berkata di atas kehidupan kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu dimanapun kami berada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan, mentransformasi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Berdaulat atas kami ya Tuhan. Dan berfirmanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada hari Minggu, di minggu ketiga ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13-16. Judul daripada firman yang akan saya bagikan hari ini yaitu mengenai KTP. Tentunya kita semua tahu karena kepanjangan dari KTP itu ya, kartu tanda penduduk, itu menandakan identitas kita. Di situ terdapat ada di kartu identitas itu ada nama, tempat dan tanggal lahir, agama ya. Di situ terdapat identitas kita. Kita itu siapa? Begitu pula dengan ada tertera di situ agama ya. Agama itu ada yang kalau yang Muslim dia ada Islam, kalau yang Protestan Kristen, kalau yang saudara-saudara kita yang di Katolik akan dituliskan di sana Katolik. Nah, itu menandakan bahwa kita ini punya identitas. Identitas ini gunanya yaitu untuk perlindungan ya, perlindungan dan keamanan atau tempat di mana kita tinggal. Identitas itu menandakan bahwa kita ada di tempat itu. Kita resmi di tempat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita jauh tentang identitas ini, tentang firman ini, saya mengundang kita semua, mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami bertemu lagi dengan saudara-saudara seiman. Satu kesempatan lagi Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan berkata-kata kepada kami semua. Seperti besi menajamkan besi, kami menajamkan satu dengan yang lain. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau tabur dalam hati kami, itu semua mendatangkan kebaikan untuk kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu seperti Maria dan belajar untuk melihat bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, tadi sepintas kita sudah berbicara tentang KTP ya, tentang identitas, itu kartu tanda penduduk, di mana saya ingatkan lagi tadi bahwa KTP itu menandakan kita ada di tempat itu, kita resmi di tempat itu, dan kita mendapat perlindungan secara hukum. Ketika ada Pak RT yang datang untuk meminta data-data kita, kita resmi ada di tempat itu. Itulah gunanya KTP, identitas. Di sini saya berbicara tentang identitas di dalam kekristenan. Di situ tadi di KTP tadi ada agama ya. Ada agama, di situ menandakan saudara dan saya itu beragama apa. Apakah identitas itu hanya menandakan bahwa saudara beragama Kristen? Ada sebagian memang orang demikian. Bahwa agama itu sebagai satu simbol saja. Kristen. Tapi apakah Anda dan saya benar-benar menghidupi kekristenan itu sesuai identitas kita? Ya, mungkin di dunia ini, di bumi ini, kita aman karena ada tempat yang sah KTP kita. Kita menjadi warga negara, kita menjadi warga di RT itu, di tempat di mana kita tinggal. Benar, kita dalam perlindungan. Tapi saya di sini berbicara tentang perlindungan yang berasal daripada Kristus. Kalau tadi KTP itu kepanjangannya adalah kartu tanda penduduk. Di sini saya mengambil bahwa KTP itu Kristus tempat perlindungan.
KTP itu gunanya saudara untuk kita berlindung, amin. Kita berlindung di satu tempat dan kita sah di tempat itu. Itu di bumi ini, di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah kehidupan saat ini? Apakah saudara hidup atau masih tanda tanya? Saya dari kehidupan ini, bagaimana kehidupan berikutnya? Orang percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan. Setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lain. Artinya bahwa identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apakah di dalam kitab kehidupan daripada Kristus, nama kita ada di tempat itu? Kristen yang ada di KTP itu apakah benar-benar kita hidupi? Banyak daripada kita itu memang ada status kita di situ, agama Kristen. Tapi apakah Kristen itu menandakan kita hidup setelah kehidupan ini? Amin. Saya percaya setiap orang percaya yang mendengarkan firman ini ada amin. Karena kita percaya setelah kehidupan hari ini, kemanapun kita Tuhan bawa, pasti kita hidup dengan Tuhan. Amin. Nah, identitas kita inilah yang menandakan siapa. Kalau identitas kita di KTP, saudara, kita memiliki KTP itu berdasarkan KK ya, kartu keluarga. Dari KK itu terciptalah KTP. Jadi dari KK itu, saudara diketahui memiliki keluarga, siapa orang tua saudara, siapa anak-anak saudara, siapa nama suami atau istri saudara. Nah, di dalam kekristenan, siapa yang menjadi Bapa kita? Amin. Siapa yang menjadi Bapa kita di sana? Setiap orang percaya bahwa mengatakan Bapakku adalah Allah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Itu identitas kita. Itu sudah distempel ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah juru selamat, adalah Bapa kita, maka kita sudah mendapat stempel legalitas bahwa kita adalah penduduk kerajaan Allah. KTP Kristus, tempat perlindungan hari ini sampai kepada Maranatha. Amin. Di sini saya mau belajar dan kita sama-sama belajar tentang manusia atau Kristen termometer. Sekarang masa-masa pandemik ini kita tahu ya, termometer itu banyak sekali atau termogan itu banyak sekali digunakan. Yaitu termometer itu gunanya untuk mengukur suhu tubuh. Amin. Ketika ada orang masuk atau keluar kota atau masuk ke dalam satu perusahaan, maka akan menggunakan termometer itu untuk pertama kali mengecek suhu tubuh. Apakah tinggi atau tidak suhu tubuhnya. Dari situ nanti ketahuan dia demam atau sehat atau bagaimana. Maka termometer ini hari-hari ini sangat banyak digunakan, saudara. Termometer ini ada satu hubungannya ya. Saya lihat satu karakter di dalam Kristen termometer yang saya sebut istilahnya. Ada dua istilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Kristen termometer dan Kristen thermostat. Saudara, kalau Kristen termometer itu sesuai dengan alat itu ya. Alat itu dipengaruhi oleh keadaan. Alat itu akan dipengaruhi oleh suhu tubuh, baik suhu tubuh itu tinggi atau normal ataupun rendah. Maka dia akan berubah-ubah, saudara. Termometer ini akan mengikuti keadaannya, akan mengikuti sekelilingnya. Sama dengan orang Kristen. Orang Kristen punya KTP. Di situ ada agamanya, agama Kristen. Tapi apakah dia Kristen yang sesungguhnya atau hanya Kristen KTP saja? Kristen termometer, dia tergantung keadaan.
Kalau dia mengalami satu sukacita atau berkat, atau pertama-tama kalau orang yang lagi gajian ya, pertama itu lagi banyak uangnya dia sukacita. Ya, ada amin ya. Ada amin ya. Saya percaya bahwa orang percaya, orang benar tidak tergantung dari seperti termometer tadi, tergantung keadaan. Ketika keadaan tidak baik, maka hatinya juga ikut tidak baik, saudara. Hatinya akan menjadi galau kalau istilah sekarang. Kalau keadaannya lagi ya sedang saja, ya udah jalanin aja hari-hari ini. Tapi kalau dia lagi sukacita, dia akan haleluya, puji Tuhan, saya masih dapatkan pekerjaan. Tergantung dari keadaan. Keadaan yang mempengaruhi. Saya harus memiliki ini, harus memiliki pekerjaan lebih lagi, level up lagi, apa segala untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan supaya bahagia, supaya semua terpenuhi. Betul, kita hidup membutuhkan biaya, saudara. Kita hidup membutuhkan ekonomi yang bagus. Tapi kita tahu bahwa sumber daripada ekonomi kita yang bagus itu adalah Tuhan. Dia adalah sumber berkat, sumber daripada segalanya. Kalaupun saudara ada beberapa orang yang mungkin diberkati secara finansial atau secara keuangan, itu semua sumbernya daripada Tuhan. Kalau sumber itu tidak kita kejar, maka sumber itu akan sia-sia. Apa yang kita dapatkan itu tidak berasal daripada sumbernya. Tapi saya percaya bahwa orang percaya akan mengejar kepada sumbernya, saudara. Tidak meninggalkan sumbernya. Kita boleh mengejar dunia ini, tapi jangan lupa bahwa sumber daripada dunia ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jangan jadi manusia termometer karena keadaan baik, kita menjadi baik. Keadaan tidak baik, kita menjadi down. Kita nggak mau ke gereja, lupa sama Tuhan. Keadaan cukup, kita masih merasa kurang. Padahal itu cukup. Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kristen termometer, dia dipengaruhi oleh keadaan. Dan yang kedua, yaitu Kristen termostat, saudara. Termostat itu adalah Kristen yang mempengaruhi keadaan. Contohnya, saudara, contohnya AC ya. Kalau kita dari luar ruangan, mungkin di luar sangat panas. Kita masuk ke dalam ruangan, kita hidupkan AC kita, hidup. Kita atur misalkan 21. Nah, tidak lama AC itu akan merubah keadaan ruangan itu. Ruangan itu akan menjadi dingin. Nah, di sini digambarkan bahwa Kristen termostat tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi mempengaruhi keadaan. Amin. Kita percaya, saudara, bahwa saudara dan saya bukan Kristen yang abal-abal ya, bukan termometer, bukan Kristen termometer. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah Kristen termostat. Di sini kita dituntut untuk juga menjadi terang dan garam, saudara. Di Matius 5 ayat 13-16, saya bacakan sedikit ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah yang Tuhan maksudkan. Kita menjadi Kristen termostat, saudara. Kita mempengaruhi keadaan. Kita menjadi terang. Kita menjadi garam. Kita berbuat baik. Kristen termostat. Melakukan kebaikan itu sama seperti terbitnya matahari. Every day, setiap hari. Tidak tergantung keadaan. Matahari, sekalipun kita tetap tidur di rumah, kita tetap bersembunyi dimanapun, matahari itu tetap datang, saudara. Tetap ada. Kebaikan yang kita maksudkan di dalam ayat ini juga. Demikian. Menjadi terang dan garam. Melakukan kebaikan itu tidak hanya seperti bulan. Bulan itu benar dia bercahaya. Tapi kalau matahari dia akan bersinar setiap hari. Setiap hari dia tidak tergantung dalam keadaan. Tetapi setiap hari dia akan menerangi dunia ini. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya menjadi Kristen termostat, bukan termometer. Amin. Saudara, di sini kita sebagai orang-orang yang mempengaruhi. Kemarin kami ada ujian teologi dan filsafat. Di situ saya memberikan satu contoh filosofi kopi. Saudara, di situ dikatakan filosofi kopi, kita semua tahu bahwa filosofi kopi itu, kalau kopi terlalu banyak gula, maka gula yang akan disalahkan karena terlalu manis. Kalau kopi gulanya terlalu sedikit, maka akan dibilang kopi pahit. Tapi kalau kopi itu pas, balance, semua cukup, kopi seimbang, gula seimbang, maka akan dibilang kopinya mantap. Di sini kita melihat, saudara, sama seperti seorang Kristen. Kopi itu tidak berubah, dia tetap kopi. Walaupun gula terlalu banyak atau gula terlalu sedikit, kopi itu tetap menjadi kopi. Kalau kopi itu menghasilkan rasa yang cocok, mantap di lidah, maka kopi itu dibilang kopinya mantap. Demikian juga orang Kristen. Kita dalam keadaan apapun, jangan terpengaruh. Bagaimana caranya? Ya, rajin berdoa, rajin pujian penyembahan, dekat dengan Tuhan. Sekalipun keadaan kita kurang baik, saudara. Tapi ayo kita coba mengucap syukur dalam keadaan hal apapun. Untuk apa? Untuk dunia ini tidak mempengaruhi kita, tetapi kita yang mempengaruhi dunia ini. Amin. Satu contoh lagi, saudara. Kalau ikan yang di laut itu, walaupun air laut itu asin, saudara, ikan itu tidak menjadi asin, kecuali kalau ikan itu mati dan dia terendam oleh air asin itu. Kekristenan demikian, sama seperti ikan yang di laut. Ikan itu tidak berubah rasa. Ia akan tetap menjadi rasa ikan, bukan menjadi rasa garam yang asin, tidak. Kecuali kalau ikan itu mati. Sama dengan iman kita. Sama dengan iman saya dan saudara. Ketika kita tetap kuat di dalam Kristus, mengikut Tuhan, apapun keadaan kita, mengucap syukur, maka kita akan menjadi Kristen termostat yang tidak terpengaruh oleh
keadaan kita, tetapi kita yang mempengaruhi keadaan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, jangan menjadi ikan yang mati, karena itu akan merubah rasa. Tetaplah menjadi Kristen, atau tetaplah menjadi seperti ilustrasi kopi tadi. Kemanapun saudara dibuat, kemanapun saudara dan saya dibawa, apapun yang mencampuri kehidupan kita, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus dekat, menjalin hubungan yang baik, seperti identitas kita tadi. Bapa kita adalah Tuhan Yesus, maka identitas kita ada di dalam buku kehidupan itu. Mari kita tetap kuat. Bersama Kristus kita pasti mampu. Saudara dan saya adalah terang dan garam. Jangan sampai menjadi tawar. Jangan sampai menjadi tidak berguna. Kehidupan kita ini hanya sementara. Kita enggak tahu sampai kapan. Tetapi setidaknya ketika kita hidup, kita bisa memenangkan jiwa. Kita bisa mempengaruhi orang itu untuk menjadi warga kerajaan yang beridentitas anak-anak Allah. Sama dengan saudara dan saya. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah melakukan kebaikan. Saya sudah melakukan kemarin kebaikan itu. Tidak. Kebaikan itu sama seperti matahari. Ia tetap hadir. Ia tetap datang. Ia tetap ada. Sekalipun kita tidak menantikannya. Jadilah seperti terang. Ketika kita masuk ke dalam ruangan, ruangan itu gelap. Tapi ketika kita hidupkan lampu, apakah gelap itu hilang? Tidak. Gelap itu masih ada di tempat itu. Ketika kita matikan lampu, maka gelap itu akan hadir. Ketika kita hidupkan lampu, maka terang itu menelan kegelapan itu. Itulah gunanya saudara dan saya. Ada, bukan satu kebetulan. Kita dipanggil, identitas kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah yang akan memenuhi panggilan kita. Apa panggilan kita? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang Kristen. Bukan Kristen termometer, tapi Kristen termostat. Oleh karena itu Tuhan, kami yang akan mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Oleh karena itu Tuhan, kami perlengkapi setiap kami, persiapkan setiap kami, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Melalui firman yang sudah kami dengarkan ini, biarlah Tuhan nama-Mu terus yang dipermuliakan, nama-Mu terus yang ditinggikan. Dan Tuhan, kami sebagai orang-orang yang memiliki identitas, yang memiliki Bapa, Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah warga kerajaan Allah. Kami percaya bahwa ketika kami bertemu dengan orang-orang lain, kami memberitakan kabar baik itu, supaya mereka juga memiliki identitas yang sama, memiliki kerajaan Allah, ada di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berbicara, sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya firman ini terus ditaburkan, firman ini terus bertumbuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, ada sesuatu yang kita dapatkan, yang memberkati kita dan yang meneguhkan kita, amin. Kami juga mengundang setiap kita hari Selasa nanti, jangan lupa bergabung di Zoom online jam 19.30. Di sana kita saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan ya. Maka dari itu jangan lupa jam 19.30 hari Selasa. Kemudian hari Minggu nanti juga jangan lupa kita masih tetap beribadah online di jam yang sama, jam 10 pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Kita juga mengucap syukur Gereja Balikpapan City Blessing saat ini sudah memiliki satu tempat center, namanya Dream Center. Di sana kita ada satu ruangan, kita persiapkan untuk menara doa. Kita di sana berdoa, menaikkan pujian penyembahan kita. Kita semua mari datang ke tempat itu. Mungkin juga ada saudara-saudara sanak family yang membutuhkan konseling atau untuk butuh didoakan. Silahkan, tempat itu terbuka dan kita semua para pelayan Tuhan akan siap untuk melayani di sana, mendoakan setiap kita. Maka baik saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas hari ini di mana kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama agar menjadi kekuatan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu yang telah Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Melalui firman yang kami dengar, Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur itu bertumbuh dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita bersatu di dalam doa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, dan apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Maka terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.